Granat siap. Tembak! Tembak! Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mortirnya akan meledak? Kita akan tahu jawabannya karena dalam video ini kita akan membahas tentang mortir. Mortir merupakan senjata lintas lengkung atau senjata tembakan tidak langsung. Artinya, lintasan dari peluru mortir berbentuk melengkung yang merupakan gerak parabola. Mortir umumnya digunakan sebagai bantuan tembakan untuk mendukung pergerakan atau melindungi pasukan infanteri. Tembakan mortir digunakan untuk menekan, mengacaukan, hingga menghancurkan kedudukan musuh. Mortir juga bisa digunakan untuk membuat tabir asap atau memberikan iluminasi atau penerangan di malam hari. Bagian utama dari mortir adalah laras. Laras ini berbentuk tabung baja, kalibernya bermacam-macam. Yang umum adalah 60 mm, 81 mm, dan 120 mm. Meskipun kaliber lainnya juga ada. Saat digunakan, mortir disangga dengan penyangga dua kaki atau bipod. Di bagian bawah terdapat plat yang disebut base plate atau plat landasan. Fungsi landasan ini adalah untuk menahan hentakan atau recoil dari mortir saat ditembakkan. Di bagian dasar di dalam laras mortir terdapat firing pin. Fungsi firing pin ini adalah memukul percussion cap atau primer dari peluru mortir agar bisa menembak. Umumnya, firing pin mortir terpasang tetap, tidak bergerak. Yang bergerak adalah munisinya. Namun, ada juga jenis mortir yang firing pin-nya diaktifkan dengan picu, baik dengan ditekan maupun ditarik dengan tali. Ini biasanya terdapat pada mortir portable yang kecil atau pada mortir besar kaliber 120 mm ke atas. Pada bagian luar laras terpasang alat bidik. Alat bidik ini digunakan untuk menyetel arah dan sudut elevasi dari laras mortir saat ditembakkan. Pada bagian ini, terdapat knop yang dapat diputar untuk menggeser arah azimut dan elevasi dari laras mortir. Di bagian ini juga terdapat alat bidik seperti teropong. Alat bidik seperti teropong ini jelas tidak digunakan untuk membidik musuh, karena musuhnya tidak kelihatan. Teropong ini digunakan untuk membidik titik referensi saat penyetelan arah mortir. Titik referensi yang digunakan misalnya tiang bendera, atau jika pada malam hari digunakan lampu kecil yang dipasang pada tiang. Sebelum digunakan, senjata mortir harus dikalibrasi arah azimutnya atau dilakukan penjajaran. Setelah dilakukan penjajaran, mortir siap digunakan. Peluru yang ditembakkan, yaitu peluru mortir atau biasa disebut granat mortir, juga terdiri dari beberapa bagian. Di bagian luar adalah casing dari peluru mortir. Casing ini umumnya terbuat dari besi cor. Di bagian tengah sering terdapat lekukan untuk memasang obturator ring. Obturator atau sumbat berfungsi untuk menyumbat tekanan gas saat penembakan agar tidak bocor, sehingga gas hasil ledakan propelan bisa mendorong peluru mortir secara optimal. Di dalam casing ini terdapat bahan peledak utama. Bahan peledak yang diisikan ke dalam peluru mortir bisa bermacam-macam, misalnya TNT, composition B, dan lain-lain. Pada bagian belakang, terdapat semacam ekor dengan beberapa sirip. Fungsi sirip ini adalah menstabilkan arah terbang peluru mortir. Laras mortir umumnya berjenis smoothbore atau tanpa alur. Di Indonesia disebut sebagai laras licin. Karena proyektil tidak berputar, maka distabilkan dengan sirip. Meskipun demikian, ada beberapa jenis mortir yang menggunakan laras beralur, misalnya mortir M30 dari Amerika atau MO120RT buatan Perancis. Pada bagian pangkal terdapat percussion cap atau primer. Percussion cap ini jika diketuk secara keras oleh firing pin akan menimbulkan ledakan kecil yang akan menyalakan propelan utama. Untuk meningkatkan jarak jangkauan tembakan mortir, bisa ditambahkan beberapa propelan ring di bagian luar. Propelan ring ini berbentuk seperti bantal leher dan bisa dipasangkan beberapa buah sesuai kebutuhan. Semakin banyak propelan ring yang ditambahkan, maka kecepatan awal mortir semakin besar, sehingga jarak tembaknya juga semakin jauh. Di bagian ujung peluru mortir dipasang fuse.
Fuse berfungsi untuk memicu ledakan mortir saat menghantam target. Di dalam fuse terdapat detonator yang akan meledakkan bahan peledak utama. Tanpa fuse, mortir tidak akan meledak. Bahan peledak sebagai isian mortir cukup stabil, tidak akan meledak meskipun dibanting atau dipukul. Cara kerja penembakan mortir adalah sebagai berikut. Saat ditembakkan, peluru mortir diisikan dari ujung laras dengan bagian pangkal menghadap ke bawah. Peluru mortir ini kemudian turun ke dasar laras karena gravitasi. Saat mencapai dasar laras, firing pin di dasar laras mengenai percussion cap pada pangkal peluru mortir. Ujung firing pin yang runcing menekan percussion cap. Di dalam percussion cap terdapat bahan kimia yang sensitif terhadap hentakan dan tekanan, misalnya merkuri fulminate. Saat menerima tekanan atau hentakan, bahan kimia ini menyala atau meledak. Ledakan ini kemudian menyalakan propelan yang terdapat di dalam tabung ekor peluru mortir. Jika peluru mortir dipasangi propelan tambahan, maka propelan tambahan juga ikut meledak karena terdapat lubang-lubang di bagian ekor ini. Gas bertekanan tinggi dari hasil ledakan propelan ini mendorong peluru mortir melalui lubang laras. Peluru mortir terdorong ke atas secara cepat. Mortir pun menembak. Mortir merupakan senjata jenis indirect atau tidak langsung. Penembak mortir umumnya tidak melihat secara langsung sasarannya, karena sasaran mortir berada di kejauhan dan tertutup bukit, pepohonan, atau bangunan. Penembak mortir bergantung kepada forward observer atau pengamat di garis depan. Pengamat ini bertugas untuk memberikan informasi mengenai posisi koordinat sasaran. Lintasan tembakan mortir berbentuk parabola dengan sudut elevasi yang besar. Untuk dapat mengenai sasaran secara tepat, maka mortir harus diarahkan secara tepat ke arah azimut sasaran dan sudut tembakan diatur agar jatuhnya peluru mortir tepat sesuai dengan jarak yang dituju. Untuk itu, kemiringan atau elevasi laras mortir harus disetel berdasarkan hasil perhitungan. Variabel utama untuk menghitung elevasi laras mortir adalah jarak target dan kecepatan awal atau muzzle velocity dari peluru mortir. Rumus dasarnya adalah sebagai berikut. Variabel yang diketahui adalah kecepatan awal yaitu VO dan jarak target yang kita sebut X, sedangkan yang dicari adalah sudut elevasi yang kita sebut sudut theta. Maka, berdasar rumus gerak parabola, jarak X sama dengan VO kuadrat kali sinus theta kali kosinus theta dibagi konstanta gravitasi. Karena jarak diketahui, untuk menghitung sudut theta, maka rumusnya dibalik menjadi sinus theta kali kosinus theta sama dengan X kali konstanta gravitasi dibagi VO kuadrat. Sinus theta kali kosinus theta dapat dijabarkan sesuai aturan trigonometri menjadi setengah kali sinus 2 theta ditambah sinus theta dikurangi theta. Karena theta dikurangi theta sama dengan 0, dan sinus 0 adalah juga 0, maka menjadi sinus 2 theta. Setengah sinus 2 theta sama dengan X kali konstanta gravitasi dibagi VO kuadrat. Dari sini, sudut theta bisa dihitung. Tetapi, perhitungan rumus di atas masih mengabaikan faktor-faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap jarak tembak mortir saat ditembakkan dalam sudut tertentu. Faktor-faktor yang berpengaruh misalnya hambatan udara, arah dan kecepatan angin, koefisien aerodinamis dari peluru mortir, dan lain sebagainya. Dengan memperhitungkan variabel di atas, maka perhitungannya akan jauh lebih rumit dan panjang. Tetapi, apakah penembak mortir harus menghitung rumus trigonometri dan gerak parabola tersebut di lapangan saat pertempuran? Tidak. Regu penembak mortir tidak perlu mengerjakan ujian fisika seperti di atas. Apalagi kalau cuma bawa kalkulator warung Lamongan, tidak akan ketemu hasilnya. Untuk kalkulasi sudut elevasi penembakan mortir, sudah disediakan firing tabel atau tabel tembak. Tabel tersebut sudah dibuat berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian real di lapangan, sesuai dengan jenis senjata dan peluru yang spesifik, sehingga hasilnya juga spesifik terhadap jenis mortir yang digunakan. Untuk menentukan sudut penembakan, tinggal mencocokkan variabel-variabel seperti jarak, ketinggian, jumlah isian propelan, jenis fuse, dan sebagainya. Lalu, sudut elevasi penembakan disetel sesuai dengan angka pada tabel tersebut. Jadi, tidak perlu menghitung rumus lagi. Dalam paket peluru mortir, juga sering disertakan skala berbentuk lingkaran yang disebut Ammunition Graphical Firing Scale, sering disebut sebagai WIS wheel.
Lingkaran ini berisi skala jarak tembak mortir dengan beragam isian propelan. Dengan menarik garis yang melewati angka jarak tembak yang diinginkan dan jumlah isian yang sesuai, maka didapatkan besarnya sudut elevasi yang tertera di bagian luar. Penembakan mortir modern juga sudah menggunakan perhitungan dengan bantuan komputer dan penentuan lokasi dengan GPS. Kalkulator khusus yang telah diprogram akan langsung menghitung arah dan elevasi agar tepat mengenai target. Penembak tinggal memasukkan variabel-variabel, di antaranya posisi koordinat mortir dan koordinat target, jenis peluru dan banyaknya isian, kecepatan angin, tekanan udara, dan variabel lainnya. Komputer akan langsung menghitung secara akurat. Namun, meskipun telah dihitung secara akurat, bukan jaminan tembakan mortir akan langsung mengenai sasaran pada tembakan pertama. Faktor-faktor alam yang sulit diukur, misalnya arah angin di bagian atas, sering menyebabkan tembakan meleset. Untuk itu, menjadi tugas pengamat di garis depan untuk memantau perkenaan tembakan mortir. Jika tembakan meleset, maka pengamat akan melaporkan berapa derajat melesetnya tembakan. Kemudian, berdasarkan laporan tersebut, mortir akan disetel kembali untuk mengkompensasi deviasi tersebut. Peluru mortir akan meledak jika mengenai sasaran. Komponen yang bertanggung jawab untuk meledakkan peluru mortir adalah fuse yang dipasang di bagian ujung. Tanpa fuse ini, peluru mortir tidak akan bisa meledak. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara kerja dari fuse. Kita ambil contoh fuse yang paling sederhana, yaitu impact fuse atau point detonating fuse. Fuse jenis ini akan meledakkan peluru mortir saat mengenai objek keras dengan kecepatan tinggi. Fuse dipasang di bagian ujung dari peluru mortir. Di dalam fuse ini terdapat firing pin, percussion cap, dan detonator. Nantinya, jika peluru mortir menabrak sesuatu, akan menekan firing pin dan firing pin menghantam percussion cap. Tapi, dalam kondisi seperti ini, fuse belum diaktifkan. Bagian ujung masih terpasang tutup pelindung yang mencegah firing pin tertekan. Sebelum digunakan, tutup pelindung ini akan dilepas. Setelah tutup dilepas, apakah akan meledak jika bagian ujungnya ditekan atau dipukul? Tidak, ini karena posisi percussion cap tidak berada segaris dengan ujung firing pin. Jadi, meskipun ujungnya dipukul dengan palu, firing pin tidak akan mengenai percussion cap. Percussion cap berada pada slider yang dipasang dengan tekanan bekas dari samping, yang senantiasa mendorongnya ke arah tengah. Tetapi, dorongan ini ditahan oleh safety pin atau pin pengaman. Sebelum ditembakkan, safety pin ini dilepas. Namun, meskipun safety pin sudah dilepas, fuse masih belum aktif, karena masih ada satu lagi yang menahan slider, yaitu slider lock vertikal. Agar tahanan dari slider lock vertikal ini terlepas, maka slider lock harus bergerak ke bawah. Slider lock yang ditahan bekas ini baru bisa bergerak ke bawah ketika terjadi akselerasi yang sangat cepat dari peluru mortir. Ini mirip seperti tubuh kita yang terdorong ke belakang saat berada di mobil yang berakselerasi ke depan. Ketika mortir ditembakkan, akselerasi mendadak dari peluru mortir mengakibatkan hentakan ke bawah dari slider lock ini. Slider lock bergerak ke bawah dan tidak lagi menahan slider. Akibatnya, slider bergeser ke tengah karena dorongan bekas dan percussion cap menjadi segaris dengan firing pin. Pada kondisi ini, fuse telah benar-benar aktif. Saat mortir menghantam sesuatu, maka firing pin akan tertekan dan mengenai percussion cap. Ledakan percussion cap memicu ledakan detonator dan ledakan detonator memicu ledakan bahan peledak utama. Jadi, jawaban apakah peluru mortir akan meledak atau tidak pada kejadian ini? Jawabannya adalah kemungkinan besar tidak. Ini karena mortir yang gagal menembak tersebut hentakannya tidak cukup kuat untuk mengaktifkan fuse. Fuse-nya kemungkinan besar masih belum aktif sehingga tidak akan meledak. Apalagi sebagian fuse peluru mortir, pengamannya ditambah dengan whirlwind driven safety device, yaitu pengaman yang diputar dengan aliran udara. Fuse baru akan aktif jika safety ini berputar cukup kencang akibat aliran udara saat bergerak. Jadi, peluru mortir harus melaju cepat di udara agar fuse-nya aktif. Selain fuse jenis impact, mortir juga dapat menggunakan berbagai jenis fuse lain sesuai kebutuhan untuk meningkatkan efektivitasnya. Fuse impact yang meledak di tanah, radius mematikannya berkurang karena sebagian pecahan ledakan tertahan misalnya oleh batu atau gundukan tanah. Musuh yang berlindung di parit juga terhindar dari pecahan ledakan ini.
Radius mematikan yang lebih luas didapat jika peluru mortir meledak beberapa meter di atas tanah. Dengan demikian, area yang terkena pecahan ledakan semakin besar. Agar dapat meledak di udara beberapa meter di atas tanah, peluru mortir dilengkapi dengan proximity fuse. Proximity fuse menggunakan gelombang radio yang dipancarkan oleh transmitter kecil di dalam fuse. Pancaran gelombang radio ini, jika mendekati objek semisal daratan, akan dipantulkan kembali dan ditangkap oleh receiver. Dengan menggunakan efek Doppler, jarak objek pemantul tersebut bisa diketahui. Fuse akan meledakkan mortir pada jarak tertentu yang disetel. Fuse jenis timer juga digunakan untuk peluru mortir. Fuse ini aktif saat ditembakkan dan langsung menghitung mundur. Setelah mencapai waktu yang ditentukan, fuse akan meledakkan mortir. Fuse timer umum digunakan untuk jenis peluru tabir asap atau iluminasi. Fuse jenis time delay juga tersedia. Fuse ini akan meledak setelah waktu tertentu, misalnya setengah detik setelah menghantam sesuatu. Ini digunakan misalnya ketika menyerang bangunan. Peluru mortir akan meledak di dalam bangunan setelah menembus atap, bukan di atas atap. Pada episode berikutnya, kita akan membahas tentang tank. Kita akan membahas cara kerja dari sebuah tank, mulai dari sistem penggeraknya, perangkat perlindungan, hingga mekanisme pengisian peluru dan penembakan. Sampai jumpa.